Selamat malam, Ibu, Bapak, Saudara terkasih. Kembali lagi kita bergabung di dalam rangkaian 10 hari doa Pentakosta kita. Kami menyapa Ibu, Bapak, Saudara sekalian yang ada di media Zoom maupun yang bergabung melalui kanal YouTube GKI Muara Karang. Kita akan memulai rangkaian 10 hari doa Pentakosta kita pada malam hari ini. Mari kita mengambil satu dosis jenak. Mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik. Kami menyiapkan diri bersama-sama untuk memasuki doa-doa kami. Namun kami ingin mengawalinya dengan perenungan firman Tuhan. Berkatilah sehingga seluruh proses dapat berjalan dalam anugerah Tuhan. Kepada Bapa di sorga kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Saya boleh share screen, minta tolong host. Oke. Gambarnya kelihatan ya? Oke. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, kepada saya diberi sebuah tema tindakan sebagai bukti. Ya, sesuatu yang hanya bisa dirasakan kalau dikerjakan. Kita bersama-sama membaca Yakobus 2. Saya akan bacakan untuk kita. Teksnya saya sengaja tulis di sini. Ayat 19 sampai dengan 22 yang mengungkapkan demikian kepada kita. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, kemarin Pak Rick share mengingatkan kita tentang satu penggalan atau satu pengakuan iman ya. Saya mengambil satu penggalan pengakuan iman kita. Pengakuan iman kita di kalimat pertama mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kalimat ini menjadi sangat esensial dan ditempatkan di rumusan yang pertama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa itu artinya? Kita bersama-sama menyerahkan diri untuk mempercayakan seluruh hidup kita kepada Allah. Kalau kita mengatakan aku percaya, maka kalimat itu sebenarnya mau mengatakan secara tegas, aku menyerahkan diri kepada Allah. Kalau dikatakan aku percaya, maka sebenarnya kalimat itu mau menegaskan aku menggantungkan sepenuhnya. Tetapi mari kita lihat apa kata teks Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Karena itu kata percaya saja tidak cukup. Karena digambarkan setan pun percaya. Jadi kalau kita hanya mengandalkan kepada percaya saja, maka sebenarnya setan juga percaya. Tetapi dalam kepercayaannya, setan melakukan kejahatan, bahkan disebut bapa segala kejahatan itu. Mari kita buka, supaya kita melihat bersama-sama Injil Yohanes, pasal yang ke-8, Yohanes 8, ayat yang ke-44, yang mengungkapkan demikian kepada kita. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita simak bersama-sama, Ibu Bapak sekalian, bahwa
Kalau orang mengatakan percaya, ya itu penting. Tentu saja itu penting. Tetapi pertanyaannya apa buktinya bahwa itu percaya? Karena iblis pun percaya. Nah, perbedaannya adalah karena di dalam kepercayaannya ternyata iblis melakukan dusta, bahkan membunuh. Ya, ini yang harus berbeda dari kita. Ini yang membedakan keyakinan dan kepercayaan kita. Tetapi saya ingin menegaskan bahwa percaya saja tidak cukup. Harus ada ekspresi, harus ada ungkapan, harus ada sesuatu yang kelihatan dari kepercayaan itu. Ibu Bapak tahun 84 sampai dengan 88 saya bekerja sebagai sales, ya, sales tekstil. Dan salah satu syarat seorang sales adalah dipercaya. Beberapa kali saya harus berjuang untuk memberikan keyakinan untuk para langganan bisa membeli produk kami melalui saya. Karena kalau tidak melalui saya kan saya akan kehilangan bonus ya. Bonusnya memang saya tidak diberikan langsung, saya dapat gaji tetap. Tetapi akhir tahun saya akan dapat bonus. Dan pada masa itu Ibu Bapak, itu yang dicari, itu yang dikejar. Jadi kalau saya bergaji gitu ya, pada waktu itu 150.000 ya. Wah, tapi besar itu. Akhir tahun saya bisa mendapat 1,5 juta. Luar biasa sekali. Bisa 10 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Karena kepercayaan. Nah, persoalan saya pada waktu itu adalah saya tidak bisa berbahasa Mandarin. Sama sekali tidak bisa. Sementara para pelanggan saya harus menggunakan bahasa Mandarin. Kalau ngomong bahasa Hokkien, cepek, nopek gitu bisa ya. Tapi kalau mereka sudah mengatakan I Qian, Liang Qian, waduh, saya mateng itu. Saya tidak bisa apa-apa. Nah, apa yang terjadi? Maka saya harus menunjukkan sikap yang lain. Bahasa tidak bisa saya peroleh. Tetapi satu-satunya andalan saya adalah mereka percaya. Kalau misalnya pesan barang, harus yakin dengan barang itu. Sesuai dengan yang diminta. Jumlahnya sama. Dan itu yang terjadi. Kepercayaan ditunjukkan dengan karya. Nah, karena itu kepercayaan itu atau iman percaya itu harus ditindaklanjuti dengan perbuatan, karena hanya dengan perbuatan orang akan melihat iman kita. Dengan perbuatan orang memperhatikan. Injil Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37 mengisahkan tentang orang Samaria yang baik hati. Dan orang Samaria ini di tengah-tengah segala keberadaannya sebagai Samaria, orang yang tersisihkan di dalam kehidupan di dunia di zaman Tuhan Yesus, mereka adalah orang yang terpinggirkan, tetapi ternyata mereka yang diperhitungkan oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka melakukan tindakan. Tuhan Yesus katakan, siapakah di antara mereka itu yang terkategori sebagai sesama manusia? Orang-orang Farisi itu tidak mau menyebut Samaria gitu ya, karena buat mereka menyebut nama itu saja sudah menurunkan derajat gengsinya. Karena apa? Karena orang Samaria itu berada di luar tatanan hidup mereka. Tapi orang Farisi itu mengatakan dia yang melakukan, dia yang mengerjakan. Perhatikan dengan baik bahwa nilainya terlihat dari tindakan. Tadi siang saya dikirimi WhatsApp di WhatsApp grup mantan BPM KJU ya tahun 2015 sampai 2018 dikisahkan begini. Ada seorang ibu yang kaya raya, rumahnya begitu terlihat kekayaannya. Lalu dia bermimpi katanya bertemu dengan malaikat Tuhan yang mengajaknya berjalan-jalan. Perjalanan menuju ke sebuah tempat dan ia melihat jalanan berlantai emas. Dikelilingi oleh pemandangan yang menakjubkan. Lalu sampailah ibu ini di sebuah tempat, di sebuah rumah yang sangat megah. Rumahnya berlapis emas, namanya juga mimpi ya. Jadi rumahnya luar biasa megah sekali, tidak bisa dia bayangkan. Lalu
ibu ini bertanya kepada malaikat, "Malaikat, itu rumah siapa?" Si malaikat bilang begini, "Itu rumah ibu tukang rujak." "Hah? Kalau tukang rujak saja bisa punya rumah segini, apalagi saya?" Wah, dengan bangga si ibu ini menempuh jalan terus. Tukang rujak aja bisa begitu, apalagi saya. Dan dia kemudian diajak oleh malaikat itu terus menelusuri sebuah perjalanan. Sampai pada jalan kok tiba-tiba jalannya menjadi batu kerikil. Lalu becek, rusak. Lalu jalan sampai kemudian berlumpur. Dan tibalah kemudian di sebuah rumah gubuk reot yang sudah sangat amburadul gitu ya. Lalu ditanya, "Lah malaikat, ini rumah siapa?" "Itu rumah kamu," katanya. "Hah? Rumah saya? Kenapa? Saya bisa beli rumah semewah itu. Di dunia saya mendapatkannya." Lalu terbangunlah si ibu ini karena kepleset dan jatuh gitu ya di dalam mimpinya. Dan ketika terbangun, ia penasaran. Ia ngintip si tukang rujak itu, ibu tukang rujak itu. Ternyata ibu tukang rujak itu dagangannya tidak terlalu habis hari itu, hanya tersisa sedikit. Tapi dia diikuti terus dan jalan ke sebuah apotik, membeli obat, dan kemudian membeli juga sebungkus nasi. Lalu dibawalah ke sebuah rumah yang reot. Jangan-jangan itu rumahnya. Ternyata bukan. Di rumah itu ada seorang anak yang keluar dan menerima bungkusan nasi dengan obat itu. Lalu penasaran, si ibu ini kemudian mengikuti rumah dari si tukang rujak itu. Dan tukang rujak itu tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana. Lalu ibu ini pulang dan mengetuk pintu rumah yang anak tadi, yang agak berat itu ya. Dia tanya, "Nak, kamu kenal dengan ibu itu?" "Tidak." "Loh, kenapa dia datang ke sini tadi?" Lalu kata anak itu, "Tiap hari ibu itu memberikan kepada kami sebungkus nasi untuk kami berdua. Sebab ibu saya sedang sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali dia membelikan obat untuk ibu saya. Karena ibu saya membutuhkan obat itu." Betapa malunya ibu ini sampai kemudian dia pulang dan memikirkan, di rumahku banyak sekali hal. Tapi kemudian tidak ada sesuatu yang bisa aku lakukan dan kerjakan. Beberapa hari kemudian dia mengintip lagi tukang rujak ini. Ternyata tidak datang tukang rujak itu. Hari kedua berikutnya tidak datang lagi. Sampai seminggu tidak datang lagi. Dia tanya kepada orang-orang, "Ini tukang rujak kemana?" "Kenapa Bu? Mau beli?" "Tukang rujaknya sudah meninggal." Tapi yang terjadi adalah ibu tukang rujak ini dikenal betul sebagai orang yang sangat murah hati dan baik hati. Lalu ibu ini menangis dan dia mengatakan, "Aku punya segalanya, tapi aku tidak memiliki apa-apa." Ya, "Aku punya banyak hal, tapi aku tidak memiliki apa-apa. Sebab tindakan hidupku tidak terlihat, tidak tampak." Dan sejak saat itu ia kemudian bertekad untuk melakukan sesuatu, termasuk dia merawat keluarga anak tadi, ibu yang sakit itu, dia bawa ke rumah sakit, diobati, dan anaknya disekolahkan. Ini sebuah penggalan kisah yang saya dapat dari rekan-rekan saya, dan menurut saya ini sangat menarik ya untuk kita amati. Karena apa? Karena perbuatan itu jauh lebih besar maknanya dari sekadar kita mengatakan, "Aku percaya kepada Tuhan Yesus." Ini kritik yang disampaikan oleh surat Yakobus kepada kita. Nah, karena itu bagaimanakah perbuatan dilakukan di dalam hidup kita? Maka syarat tertentu yang mesti kita pahami dan kita miliki adalah, yang pertama, melepaskan diri dari pementingan diri. Harus ada kebebasan dari pementingan diri. Memberi sikap positif pada banyak orang. Membangun kepercayaan seperti halnya Allah percaya juga kepada kita. Bersedia bersabar. Lalu saya tambahkan apa yang dikatakan oleh Pak Eka Dharma Putra, berbela rasa. Ya, compassion dalam bahasa Inggris. Lalu bersikap tulus. Ini kata tulus diambil dari teks bahasa Yunani
tulus itu punya makna kebenaran, yaitu aletheia, ya. Tulus, ikhlas, rela. Dan ini yang membuat kemudian kehidupan kita terus bertumbuh di dalamnya. Sebaliknya ketika kita tidak melakukannya, maka kita kemudian kehilangan nilai. Kenapa? Karena ini persoalannya. Kendala perbuatan iman dan ketulusan adalah ketika kita hidup di dalam kepalsuan. Pakai topeng, ya, mask. Kita bertopeng, wajahnya senyum, tapi hatinya merenggut. Wajahnya senyum, tetapi di belakang tangan kita ada pisau terhunus. Wajahnya senyum, tapi pikirannya diisi dengan kebencian. Ini tidak mengekspresikan nilai hidup, iman, dan tindakan iman. Nah, kendala perbuatan iman adalah sikap egoisme dan egosentrisme. Egoisme itu sikap pementingan diri sendiri, ya, masa bodoh dengan orang lain, dan egosentrisme itu aku menjadi pusat dari segala sesuatu. Ukurannya saya, gitu, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang tidak boleh di dalam hidup kita. Itu membuat kemudian kita tidak akan pernah mampu menghadirkan perbuatan iman. Kita tidak akan pernah mampu menunjukkan bukti dari sebuah kehidupan. Yang berikutnya, kendala dari perbuatan iman adalah kemalasan. Dan ini membuat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik. Dan juga dendam dan amarah. Nah, ini yang membuat kemudian setidaknya ya, 4 hal ini, ada banyak sekali Ibu Bapak, tapi kalau didaftarkan malah kita tidak akan bisa memperhatikannya. Setidaknya 4 hal ini yang mesti kita amati supaya jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab dengan 4 hal ini kita kehilangan kesempatan untuk melihat anugerah Allah pada diri kita, kepada orang lain, dan pada orang lain kepada kita. Kepalsuan hidup kita membuat kita kemudian tidak mampu melihat ketulusan orang. Ya. Kepalsuan hidup kita membuat kita tidak mampu melihat ketulusan orang. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam kepalsuan hidup kita selalu mencurigai apa yang orang lakukan sebab kita sendiri palsu. Egoisme dan egosentrisme membuat kita tidak memberi ruang bagi orang lain. Egoisme dan egosentrisme membuat kita tidak punya kesempatan untuk menyatakan cinta kasih orang lain kepada kita dan cinta kasih kita kepada orang lain. Kemalasan membuat segala sesuatu tidak bisa dikerjakan. Dendam dan amarah membuat kita hidup di dalam kekuasaan atau terkurung, tersandera istilahnya, ya, tercengkeram oleh kebencian. Dan Ibu Bapak, kebencian tidak akan pernah menumbuhkan kasih. Kebencian tidak akan pernah menghasilkan buah yang diharapkan oleh Roh Allah itu. Akibatnya, kita akan kehilangan nilai hidup. Kita akan kehilangan kualitas hidup. Kita akan kehilangan spirit di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu kita mesti bersama-sama menunjukkan sebuah nilai baru di dalam hidup kita. Berkomitmen untuk menyatakan tindakan iman di dalam kehidupan kita. Tindakan iman yang membuat kita menyelenggarakan kasih sayang Allah. Karena itu saya mau mengajak kita, mari kita berbuat dengan kesediaan menjadi saluran kasih Allah. Berbuat sesuatu sehingga kasih Allah itu terlihat di dalam hidup kita. Ya. Jika Bapak Ibu mengingat kisah masa kecil saya,
yang sudah saya ceritakan berkali-kali ya, tentang bagaimana kami punya kerinduan kolam ikan, maka kolam ikan itu yang zaman kami dulu nggak ada PVC ya, kalau sekarang gampang pakai PVC. Zaman kami dulu pakai bambu. Maka untuk supaya air itu bisa mengalir ke kolam dengan bambu itu, ruas-ruas bambu atau penghalang kehidupan, penghalang cinta kasih Tuhan itu harus dihancurkan. Maka kita mesti melubangi kendala pertama yang di atas itu. Ya. Mungkin saja kendalanya kepalsuan hidup. Gitu ya. Lalu kita mesti melubangi lagi kendala yang kedua yang membuat kasih Allah dan perbuatan tidak kelihatan. Bisa saja egoisme dan egosentrisme. Kita perlu melubangi kendala atau ruas yang berikutnya pada bambu kehidupan yang mesti disandarkan pada Allah. Bisa saja itu adalah kemalasan kita. Kita mesti melubangi terus bambu itu supaya anugerah Allah, kasih Allah terlihat di dalam perbuatan kita. Mungkin karena kita dendam dan amarah yang menguasai kita. Dan mungkin masih banyak lagi, berapa banyak ruas lagi yang harus kita tembus supaya tindakan Allah terlihat di dalam hidup kita dan kasih sayang Allah juga terlihat di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu, Ibu Bapak dan saudara-saudari sekalian, panggilan kuat, perbuatan yang akan kelihatan, itu mesti dilandasi pada ketulusan hidup. Itulah yang akan tampak di dalam kehidupan kita. Nah, saya mengajak kita untuk masuk di dalam kelompok-kelompok doa bagi Bapak Ibu yang berada di YouTube, yang mengikuti kegiatan ini di YouTube. Anda, Ibu Bapak, saudara-saudari boleh memasuki doa pribadi. Nanti kita akan kembali ke grup besar, ke main group yang ini. Di dalam kelompok, mari kita saling mendoakan ya. Kalau bisa ada yang sharing dulu pengalamannya, bagaimana ia harus melakukan tindakan gitu ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan agar kasih Allah dirasakan oleh banyak orang. Apa yang harus kita kerjakan supaya kasih sayang Tuhan itu dirasakan oleh banyak orang. Dirasakan oleh keluarga, dirasakan oleh teman-teman di tengah-tengah kehidupan kita gitu ya. Setelah itu Ibu Bapak masuk dalam doa kelompok, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mari silakan Steve atau Theo yang akan mengatur prosesnya sehingga kita bisa masuk ke dalam kelompok. Ingat ya pokok doanya ya. Pokok pembicaraannya ya ini ya. Jadi kita mau bicara ini. Apa yang bisa kita lakukan agar kasih Allah dirasakan oleh banyak orang. Yang ini ya, supaya kita sama-sama memahami dan kalau itu bisa dibicarakan, di-share di kelompok. Oke, silakan untuk teman-teman di pastori sekretariat. Baik, Ibu Bapak, Saudara terkasih, seperti yang dijelaskan oleh Pendeta Mulyadi, kita akan masuk di dalam doa kelompok. Ibu Bapak, Saudara yang ada di media Zoom akan terbagi secara rata 3-4 orang di dalam breakout room. Dan Ibu Bapak, Saudara terkasih yang bergabung di dalam kanal YouTube GKI Muara Karang dapat berdoa secara pribadi atau Ibu Bapak kalau misalnya berdoa bersama-sama dengan keluarga juga baiknya demikian gitu ya. Baik, kita akan masuk di dalam breakout room.
Blok E. Oh, Jenny tahu. itu di belakang. Ya. Tahu, adekku di sana kan di B1. Oh, B1. Dekat BCA situ. Oh. Ibu Bapak, Saudara terkasih, kita akan melanjutkan kembali ibadah kita ya. Iya. Baik. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Udah, Pak. Good. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar. Ibu Bapak, Saudara sekalian, kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat kita akan berdoa syafaat bersama-sama dengan keluarga William Arif. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu yang begitu luar biasa atas kami. Kami secara khusus memohon berkat-Mu atas pemerintahan negeri ini. Kau berkati dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berkati mereka, berikan mereka hikmat, kebijaksanaan agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sehingga permasalahan-permasalahan yang ada dapat ditangani dengan baik. Begitu pula dengan wabah COVID-19 yang masih melanda negeri ini ya Tuhan. Kau juga berkati semua jajaran pemerintahan, segala aspek-aspek keputusan yang diambil, sehingga vaksin, terutama vaksin, dapat terdistribusikan dengan baik. Sehingga semua masyarakat bisa mendapatkan dan bisa menjadi sehat dan lebih baik. Akhir kata, Engkau juga
Berkati ya Bapa negeri ini, lindungi negeri ini dari segala ancaman bencana yang dapat mengganggu stabilitas negeri ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap kami. Umat Tuhan di GKI Muara Karang. Berkatilah kami. Mampukanlah kami agar kami dapat menyatakan tindakan-tindakan baik sebagai bukti kebesaran Tuhan di tengah kehidupan kami. Sebagai bukti iman kami. Kami seringkali lalai, kami seringkali salah atau keliru dalam menjalani kehidupan kami sebagai murid Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan. Kami memohon hikmat Tuhan agar kami terus dimampukan untuk menjadi pribadi yang berintegritas, agar iman kami selaras dengan tindakan kami. Curahkanlah hikmat kepada kami ya Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan ini, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan perkenan, yang Tuhan perintahkan bagi kami. Roh Kudus kiranya menolong kami, supaya kami semakin bertumbuh, semakin mengenal Tuhan, mengenal rencana besar Tuhan bagi dunia ini. Dan kiranya kami dimampukan untuk berpartisipasi di dalam pekerjaan-pekerjaan baik yang Kau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku.
orang lain kau hampiri. Jangan jalan terus. Ibu Bapak, Saudara terkasih yang bergabung di dalam media Zoom maupun yang bergabung di kanal YouTube GKI Muara Karang, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya bergabung di dalam rangkaian 10 hari doa Pentakosta. Rangkaian kita pada hari ini sudah selesai. Kami mengundang Ibu Bapak, Saudara semua untuk bersama-sama kita merayakan Hari Pentakosta. Esok hari, Minggu 23 Mei 2021. Ibadah akan ditayangkan di dalam dalam kanal YouTube GKI Muara Karang. Ibu Bapak, Saudara terkasih dapat turut bersama-sama untuk beribadah kita sebagai umat Tuhan GKI Muara Karang. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam 10 hari doa Pentakosta kita. Kita bersekutu selama 10 hari ini. Kiranya kita dimampukan oleh Roh Kudus supaya kita menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Selamat malam.